Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini kita membahas perhitungan pajak terhadap THR. Nah, eh, pada bulan ini, atau tepatnya sebelum Lebaran, biasanya perusahaan mendapatkan, karyawan mendapatkan THR dari perusahaannya. Nah, bagaimana sih cara menghitung pajak terhadap THR tersebut? Nah, jadi di sini eh, kita menghitung berapa sih pajak yang dikenakan terhadap THR tersebut. Nah, tetap kita menghitung berdasarkan dari aplikasi. Nah, aplikasi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, aplikasinya sama. Nah, tapi bagaimana cara dalam penginputannya dan berapa sih besar nominal pajaknya tersebut? Nah, contohnya gini. Ini tetap kita isikan ya. Nah, jadi kita isikan seperti biasa ya dengan penjelasan sebelumnya di video sebelumnya. Terus kita cari posisi misalnya contoh kita dapat THR-nya di bulan Maret. Contoh berarti kita masuk ke sheet bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini kita tetap mengisikan gaji ya, gaji pokoknya tetap kita isikan masing-masing karyawan ya, gaji pokok beserta tunjangan kita isikan. Walaupun nih misalnya kita tunjangannya belum belum maksudnya belum pasti, nggak apa-apa ya. Kita pakai dengan yang memang udah tetap yang didapatkannya seperti gaji pokok saja, misalnya seperti itu. Nah, kenapa harus diisi? Nah, ini nanti mempengaruhi dari jumlah penghasilan THR tersebut. Jumlah pajak dari THR tersebut. Nah, untuk mengisi THR-nya itu kita bisa coba klik di rumusnya di sebelah kanan. Nah, ada sheet warna oranye ini termasuk penghasilan tidak teratur. Kenapa dimaksud dengan penghasilan tidak teratur? Karena yang belum pasti didapatkan setiap bulan. Nah, selain THR apa aja sih yang bisa diisi di sini? Misalnya kita dapat bonus nih. Nah, bisa dapat bonusnya kan nggak mesti setiap bulan ya, atau jasa produksi atau tantium dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa nanti mengisikan aja di sini. Nah, contohnya pada contoh ini dia dapat THR di bulan Maret. Nah, berarti isikan THR-nya. THR yang didapatkannya ya. Nah, nanti setelah kita mengisikan THR, otomatis nanti muncul sama seperti perhitungan sebelumnya pajak terutang. Nah, pajak berhutangnya si Tuan Andi ini 25 juta, Tuan Anita 5 juta, 1.700.000 dan sebagainya. Nah, eh, kalau misalnya nggak kita isikan THR, ini misalnya saya hapus nih, ya contohnya saya hapus. Nah, kalau misalnya saya hapus, misalnya si Andi ini per bulannya dia cuma 8 juta. Nah, sedangkan tadi kan 25 juta tuh. Kenapa kok tinggi gitu loh? Ya karena dia dapatkan THR. Nah, ini peraturan TER ya. Peraturan TER tentang PP 21 yang terbaru, ya peraturan seperti ini. Jadi dijumlahkan semua penghasilan yang didapatkan pada bulan tersebut. Nah, tadi misalnya tanpa THR atau tanpa penghasilan tidak teratur atau tanpa bonus, itu cuma 8 juta, 1,5 juta. Sedangkan kita masukkan THR-nya, bisa jadi 2 kali wah, bisa sampai bisa 3 kali lipat gitu loh. Nah, memang seperti itu, aturannya seperti itu. Nah, apakah nanti eh, kelebihan kelebihan di akhir tahun? Iya, ya. Nah, biasanya yang di bawah PTKP atau yang dia memang statusnya dia lebih tinggi daripada penghasilan, nanti uang yang telah dibayarkan ya atau uang yang telah dipotong terhadap penghasilan ini nanti dikembalikan di akhir tahun oleh perusahaannya nanti atau diakumulasikan di bulan berikutnya. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, jadi saya ulangin, cara menginputnya adalah kita menginputkan dulu tetap gajinya, ya. Kita inputkan gajinya, udah kita inputkan gajinya dan beserta tunjangan, ya. Nah, nanti
baru kita isikan penghasilan tidak teraturnya atau THR-nya tersebut. Kalau misalnya didapat bonus pada bulan ini atau bulan berikutnya nanti diisikan. Jadi ini ada di setiap sheet ya, rekan-rekan, di setiap sheet ini ada penghasilan tidak teraturnya. Jadi rekan-rekan jangan khawatir misalnya dapatnya di bulan Februari, nanti kalian rekan-rekan nanti input di sheet Februari atau dapatnya di bulan April. Ya nanti rekan-rekan klik di bulan April. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana tadi yang terhadap THR-nya? Misalnya THR dapat THR dan terus pajaknya berapa? Apakah kita membayarkan pajaknya 25 juta? Iya, ya, tapi ini digabungkan dengan gaji. Nah, bagaimana kalau tidak digabungkan dengan gaji? Ya, kita kurang terlebih dahulu. Nah, kita kurangi terlebih dahulu bagaimana? Ini contohnya, kita catat dulu 25 juta ini termasuk THR. Nah, kalau tidak termasuk THR, ini kita hapus, misalnya saya hapus dengan 8 juta. Jadi cari selisihnya 25 juta dan 8 juta kan sekitar 17 juta. Nah, 17 juta itu yang nanti pajak terhadap THR-nya. Nah, biasanya dipotong terhadap THR-nya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia menggunakan metode gross. Kalau metode gross up bagaimana? Metode gross up ya sama. Ya, oh sorry, ini menggunakan metode gross up. Nanti yang nanggung perusahaan, yang nanggung siapa pajaknya? Ya perusahaan. Ya, jadi jangan khawatir, ini udah termasuk tunjangan pajak. Tapi kalau dia metodenya gross, nah itu nanti mengurangi dari penghasilan dari karyawan tersebut. Ya, dia nggak ada tunjangan pajaknya. Nah, seperti itu. Jadi bisa sampai 3 kali lipat, bisa bahkan berkali lipat gitu loh. Itu memang udah aturan dari TER tersebut. Jadi ini memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi tinggal kita cari selisihnya aja. Nah, pada waktu kita penghasilan, gajian, nanti tinggal kita kinikan aja. Misalnya didapat tunjangan lembur atau tunjangan khusus atau tunjangan resiko dan sebagainya, nanti tinggal di-update aja. Nanti kita tinggal kurangin dari berapa yang tadi. Misalnya tadi 17 juta ya. Nah, dikurangin misalnya dapatnya nanti 26 juta ya, tinggal dikurangin aja. Ya, yang harus disetorkan. Ya, jadi atau misalnya mau digabungin aja ya, nanti pas pada waktu gajian aja boleh, tapi nanti jumlahnya terlalu besar. Ya, bukan jumlahnya, potongannya terhadap gajinya itu terlalu besar. Ya, lebih bagus kita THR, kita potong dulu pajaknya. Kalau misalnya metode gross, gross ya, kalau gross up sih nggak masalah. Tapi kalau metode gross, kita potong dulu terhadap THR-nya. Nah, terus nanti pada waktu gajian, ya, nah kita potong lagi terhadap selisihnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti untuk melaporkannya, ya sama, melaporkannya bagaimana? Ya, melaporkannya nanti bisa secara input manual, ya, di EBUPOD, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, atau kita lewat ekspor aja, bisa. Nah, kalau lapornya bagaimana? Lapornya cukup satu kali aja, terhadap penggabungan. Jadi, lapornya itu nanti satu kali digabungkan dengan semua total gaji dan penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, ya termasuk THR, bonus dan sebagainya. Nah, nanti baru inputnya satu kali aja, ya terhadap berapa sih yang di penghasilan bruto dan pajak penghasilannya. Oke. Nah, cukup sekian ya rekan-rekan, ya penjelasan mengenai aplikasi perhitungan penghasilan teratur, gaji dan sebagainya, dan penghasilan tidak teratur, THR, bonus dan sebagainya. Ini untuk memudahkan rekan-rekan semua. Cukup sekian dan terima kasih.